satu lagi pesan saya buat teman-teman yang di luar negeri, tetap konsisten dan ingat sama tujuan kita itu merantau itu apa. Jangan sampai ke bawah suasana di sana, karena yang saya alami ya seperti itu. Kalau kita ke bawah suasana di sana, pulang itu gak dapat apa-apa. Halo, assalamualaikum guys. Kali ini kita lagi di Raja Galuh, Desa Pajajaran nih, Pajajar. Nah, di sini tempat tanaman bibit-bibitan, ada bibit duren, bibit nangka, terus juga bibit pete, terus juga ada apel nih, apel putsa nih guys, tuh lihat tuh. Nah, di sini apelnya bagus. Nah, terus juga ada jambu. Terus juga ada alpukat, ini banyak di sini nih. Nah guys, sekarang saya mau berbagi cerita. Ini yang punyanya itu masih muda tapi sudah sukses nih guys. Dia itu alumni Taiwan dari luar negeri. Nah terus buka usaha di rumah, dia menggeluti usahanya sampai sukses. Nah terus nanti kita akan lihat ke rumahnya bagaimana. Nah sekarang ini di kebunnya tuh. Nah, terus kita coba-coba lihat di sini. Nah, di sini ada nih orangnya guys. Nah, Hai guys, assalamualaikum. Nih, waalaikumsalam. Nih orangnya nih guys. Ini masih muda, dia itu semangat. Nah, terus datang dari Taiwan buka usaha kayak gini. Nah, alhamdulillah sekarang udah sukses. Nah, untuk video berikutnya kita langsung ke rumahnya, nanti kita ngobrol-ngobrol di rumah. Sekarang di kebun, lagi di kebunnya tuh. Tuh lihat. Ini semuanya ada tanaman semua nih guys. Nah, nanti untuk keterangan lebih lanjutnya, bila mana kalian semua butuh bibit-bibitan, nanti saya tulis di link deskripsi di bawah. Sekalian nomor WA, alamatnya dia, nanti langsung kontekan sama dia langsung guys. Oke, kita langsung ke rumahnya nanti. Jangan kemana-mana guys. Kita tadi habis ke kebunnya petani muda nih guys, yaitu muda, terus ulet, rajin, dan juga dia termasuk orang yang sukses guys. Nah terus sekarang saya berkunjung ke rumahnya nih. Sekarang lagi di rumahnya mau ngobrol-ngobrol masalah kesehariannya, dan juga apa saja yang dilakukan, terus apa saja yang didapat waktu dulu dia menjadi TKI. Ini TKI yang sukses nih guys. Dia dulu di Taiwan lumayan lama nih. Namanya Mas Acong ya mas ya. Kang Acong nih guys, bukan Mas Acong, karena dia orang Sunda dari Raja Galuh soalnya. Nah Kang Acong, pas waktu di Taiwan dulu tuh berapa lama Kang Acong? Ya lumayan lama. Berapa tahun kurang lebihnya? Kurang lebihnya ya 9 tahun ya. Nah 9 tahun itu resmi Kang Acong? Bukan, resminya cuma 2 tahun itu. Oh resmi 2 tahun, terus ilegal ya. Nah terus selama Kang Acong kerja di sana itu kerjanya apa aja tuh? Ya kalau masalah kamburan di sana itu ya kerjanya serabutan. Apa aja dikerjain, yang penting dapat uang. Yang penting dapat uang. Terus kerjanya gimana? Ada batasan waktu apa langsung full time? Nah tergantung pekerjaannya sih kalau masalah itu. Nah terus Kang Acong yang paling lama itu di pabrik apa di mana? Kalau yang paling lama itu pembuatan tahu tokan. Oh di tahu tokan. Nah terus yang per bulannya itu kurang lebih di Indonesia dapat berapa Kang Acong? Kalau dirupiahin loh.
uangnya? Paling sekitar 15 juta. Tapi kan itu masih kotor. 15 juta masih kotor ya. Nah terus Kang Acong tadi kan gaji sekitar 15 juta ya. 15 juta itu masih kotor ya. Kotor itu guys 15 juta. Nah di sana itu potongannya ada potongan nggak kira-kira? Kalau ilegal nggak ada, cuman ya paling ya makan, mes, kayak gituan. Sama jalan-jalan sendiri ya. Nah terus Kebutuhan sendirilah. itu pas waktu ilegal untuk masalah kesehatan keselamatan gimana di sana itu? Ya, kalau masalah itu ya cukup khawatir juga. Soalnya kan di sana itu apa-apa harus ada KTP. Jadi ibaratnya Sedangkan- kalau misalkan kita kecelakaan juga resiko Ya, sendiri ya. Resiko sendiri, ditanggung sendiri. Oh, Soalnya nggak punya asuransi. iya. Nah terus apa sih yang membuat Kang Acong bertahan sampai lama di sana sampai 8 tahun itu? Ya itu kan karena faktor kebutuhan. Iya. Nah terus setelah akhirnya semua tercukupi, Kang Acong akhirnya pulang ke Indonesia. Masukan atau inspirasi buat anak-anak muda nih, khususnya untuk para TKI nih guys. Nah terus setelah pulang dari Taiwan ke Indonesia itu jadikan apa di Indonesia Kang Acong? Ya alhamdulillah ya rumah walaupun Hmm. jelek-jelek ya adalah bisa Iya. buat berteduh, terus ya kendaraan buat kemana-mana ada, terus ya separuhnya dibeliin ke sawah karena di sini itu Hmm. keumumannya itu masyarakatnya itu petani. Salah Jadi- satunya yaitu ya pembuatan bibit durian, Oh berarti itu macam-macam bibit durian lah. macam-macam bibit Ya, durian atau ya, juga langsung. dari durian itu apakah ada yang lainnya gitu? Ya kebanyakan sih mayoritas ini tuh petani, Oh petani gitu ya? kebanyakannya. Oh iya. Kalau nggak petani ya paling merantau kemana gitu. Hmm. Berarti Kang Acong itu lepas dari luar negeri pulang ke Indonesia terus terjun ke pertanian petani. Nah tapi itu omsetnya kira-kira berapa itu Kang Acong per bulannya itu? Kalau masalah kayak gituan sih ya tergantung naik turunnya sih Iya. harganya itu. Kalau sekarang ya namanya juga orang lagi corona ya harganya ya mini-mini. Oh. Ya cukup lah buat sehari-hari lah. Nah terus itu kirimnya udah kemana aja Kang Acong? Kalau masalah kirim tanaman itu kemana-mana, ke luar Pulau Jawa juga bisa, Hmm. mau ke Aceh juga bisa, kadang ke Bali, ke daerah Jawa Timuran juga bisa, Hmm. Makassar juga bisa. Ngomong-ngomong nih Kang Acong ya. Nah kita kan dulu di luar negeri. Nah terus itu kira-kira sepulang dari sana itu membawa uang berapa ratus juta itu hasil dari luar negeri itu Kang Acong? Ya kalau bawa uang itu namanya orang juga udah persediaan sih buat pulang ya lumayan lah, Iya. cukup Iya. buat buka usaha Di rumah kecil-kecilan lah ya. Iya. Ya. Iya. Nah itu guys, soalnya Kang Acong ini adalah seorang yang ulet, rajin nih guys. Nah dia juga sepulang dari sana itu ditabungin, dibikinkan usaha. Nah alhamdulillah sekarang itu udah punya rumah, punya mobil, punya kebun. Nah sehari-hari sekarang dia berkebun, jual bibit tanaman durian nih guys. Macam-macam lah. Bermacam-macam. Nah nanti barangkali kalian itu mau pesen bibit durian atau segala macam bibit-bibitan, nanti ada di kolom deskripsi ya guys ya. Nah terus Kang Acong, kedepannya itu Kang Acong mau rencana itu ada niatan apa, usaha apa gitu Kang Acong? Nah, kalau untuk sementara sih lagi mendalami lah usaha di penjualan bibit-bibit itu. Iya. Nah, pengennya sih pengen punya proyek-proyek besar lah gitu. Cuman kalau proyek-proyek itu kalau sekarang kan karena corona jadi belum pada buka. Iya. Paling ya peminat-peminat paling ya perumahan lah. Jadi, Bumi yang pesannya itu kalau sekarang itu kalau buat proyek kan karena belum buka. Iya. Karena dia itunya apa pihak negaranya juga kan nggak ada uang buat proyek tanaman. Fokusnya kan sekarang ke corona dulu. Ya mudah-mudahan tuh tahun depan ya mudah-mudahan lah ada proyek. Nah terus berarti untuk sekarang mah Kang Acong lebih bergelut ke dunia pertanian ya Kang Acong ya. Banyak itu tanaman apa yang disukai peminat itu Kang Acong?
Ya kalau masalah tanaman itu tergantung daerahnya, karena tanaman itu cocok-cocokan. Kalau nggak cocok ya nggak mungkin diminati. Nah terus Kang Acong itu perbedaannya mungkin kan ada perbedaannya. Pas waktu dulu setelah bekerja di luar negeri dan sekarang itu sudah di rumah, sudah menikmati hasil lah intinya mah. Nah itu pengalaman yang paling sedih pas waktu di luar negeri itu gimana tuh Kang Acong? Kalau pengalaman yang pas waktu sedih itu pas pengalaman kalau nggak punya kerjaan. Kalau namanya orang ilegal itu kan kalau nggak kerja nggak punya uang. Iya. Sedangkan kontrakan mesti bayar. Iya. Berarti sempat susah juga ya Kang Acong ya? Ya namanya orang itu kan ada naik turunnya. Iya. Awal-awal ya pasti susah dulu. Iya. Enakan kayak gitu, susah dulu baru di atas. Nah terus dalam pikiran Kang Acong itu nggak terbesit pengen pulang atau gimana gitu? Ya kalau namanya orang rantau itu sih rasa kangen sih ada. Cuman ya mau gimana lagi, namanya orang muda niatan merantau, Iya. bawa hasil. Iya. Kalau kita pulang percuma kalau belum bawa hasil. Berarti ini tipe orang yang pekerja keras nih guys. Jadi sebelum pantang, sebelum bawa hasil dia pulang kayak gitu. Nah terus setelah sekarang sudah menikmati hasil, nah itu jadi perasaan Kang Acong itu kayak gimana? Jadi ibaratnya sudah punya ini, punya ini, punya ini kayak gitu. Ya alhamdulillah sih Hmm. bisa ibaratnya ngebuktiin lah ke orang lain kalau kita itu bisa tanpa ngandelin orang tua ibaratnya. Berarti bisa mandiri Bisa, ya, Kang bisa Acong ya? mandiri lah istilahnya. Nah, ini guys, salah satu jiwa muda yang patut dicontoh. Nah, dia itu pekerja keras, terus juga dia ulet. Nah, terus sampai pulang ke Indonesia membuahkan hasil. Nah, pada intinya kita sebesar apapun, sekuat apapun keinginan kita, kalau misalkan niat kita emang tidak kuat untuk fokus, maka tidak akan membuahkan hasil, guys. Nah, terus Kang Acong sekarang berarti sudah berumah tangga ya? Iya. Alhamdulillah sudah berumah tangga nih. Sekarang Kang Acong udah berusia berapa Kang Acong? Kalau sekarang sekitar 30-an lah. 30 ya, 30 tahun guys. 30 tahun sudah punya segalanya. Berarti mimpinya itu dulu Kang Acong itu pengen jadi seperti apa sih Kang Acong pas waktu mau berangkat ke luar negeri itu? Ya dari dulu sih pengen punya perusahaan sendiri, ibaratnya lah usaha sendiri. Iya. Pengen membantu saudara, apalagi teman-teman yang daripada nganggur lah istilahnya kalau kita udah punya sukses ibaratnya. Pengen rangkul lah ibaratnya itu. Iya. Kayak gitu. Berarti alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit mimpinya udah terwujud ya Kang Acong ya. Nah terus jadi yang anak muda di sini itu rata-rata keluar negeri mungkin Kang Acong. Ya nggak banyak sih, Hmm. cuman ya kebanyakan itu ya petani juga banyak. Iya. Berarti rata-rata mayoritas ini apakah petani, apakah ke luar negeri? Petani kalau Ya, kebanyakannya petani. di daerah sini tuh petani. Mayoritasnya. Oh iya. Berarti daerah sini daerah petani nih guys. Nah guys, alhamdulillah nih Kang Acong sekarang sudah apa ya, intinya mimpinya sudah tercapai. Apa yang dia harapkan dulu itu sekarang sudah menjadi kenyataan nih guys. Nah barangkali Kang Acong sendiri itu punya motivasi untuk anak-anak yang di luar negeri. Motivasinya sih manfaatkan waktu di sana selagi bisa, karena kalau udah pulang itu pasti ngerasain sendiri susahnya nyari uang itu di negeri sendiri itu susah. Jadi selagi di sana ya dimanfaatin uangnya itu, ditabung ya, dimanfaatin lah istilahnya, jangan sampai dibuat poya-poya ya. Jadi pesan saya buat teman-teman yang di luar negeri, tetap konsisten dan ingat sama tujuan kita itu merantau itu apa, jangan sampai ke bawah suasana di sana, karena yang saya alami ya seperti itu. Kalau kita ke bawah suasana di sana, pulang itu gak dapat apa-apa. Makanya harus ingat sama tujuan kita apa sana itu merantau. Kalau tujuannya cari uang ya udah fokus, jangan sampai ada yang lainnya. Paling utama itu ya kerja keras, terus nggak luput juga doa dari kedua orang tua, terus
ya jangan sampai ngelupain temen selagi susah lah gitu. Jangan sampai kalau kita udah punya yang susah main sama kita dilupain gitu. Karena susah senang itu kan enaknya ya bareng-bareng. Barangnya. Nah, udah Kang Acong. Ya gitu aja. Nah, guys, ini adalah suatu motivasi dan suatu inspirasi buat kita semua. Jadi apapun tujuan kita dan apapun niat kita ke depan untuk mencapai kesuksesan itu sebenarnya mudah. Itu tujuannya dan prinsipnya itu mempunyai tekad yang konsisten, yang kuat untuk kedepannya. Nah, kalau misalkan kita bermimpi besar itu kita harus mempunyai tantangan yang lebih besar, guys. Karena tidak mungkin kalau misalkan kita berusaha karena harus lebih baik lagi, harus lebih rajin lagi berusaha karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, guys. Nah, pada intinya kayak Kang Acong ini, dia itu bukan masalah dia keturunan orang sukses ataupun dia berada orang tuanya, tapi karena sukses itu milik kita semua dan kita itu harus berani membayar harganya. Intinya segitu saja, guys. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian semua yang ada di luar sana. Semoga tambah semangat kerjanya, terus juga selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan terus ingat apapun yang kita lakuin di luar sana tujuannya untuk masa depan dan ingat sama tujuan kita. Mungkin itu saja, guys, keterangan dari Kang Acong kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.